Halo pemirsa GPR TV dari Sabal sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur tinggal menghitung hari saja. Tentunya pemerintah ini semakin bergerak cepat dalam mempersiapkan acara kemerdekaan ini yang nantinya akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat. Lantas pemirsa, sejauh mana persiapan untuk acara pelaksanaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Nursodi Gunarjo. Selamat malam Pak Gun, salam sehat Bapak. Selamat malam pemirsa GPR TV di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Gun, malam hari ini kita akan berdiskusi terkait pelaksanaan HUT ke-79 RI yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus mendatang. Dan ini waktunya sudah dekat begitu ya Pak Gun. Namun hingga saat ini masih ramai di kalangan masyarakat khususnya di media sosial yang mempertanyakan sebenarnya apa urgensi pemerintah ini memindahkan ibu kota ke Nusantara Kalimantan Timur, Pak Gun. Ya, sebenarnya pemindahan ibu kota Nusantara ini kan merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan juga basis ekonomi baru. Tentu saja kita sebagai negara besar, ini Indonesia ini harus berani memiliki agenda besar juga untuk melangkah demi kemajuan bangsa, menjadi bangsa yang lebih besar juga. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan utama dari perpindahan ibu kota ke IKN Kalimantan Timur ini bukan semata-mata tentang pemindahan fisik pemerintahan saja ya. Banyak yang berpikir bahwa pindahnya ini adalah pindah kantor seperti itu ya. Tetapi lebih kepada transformasi pola pikir, kemudian transformasi mindset kita, dan juga cara kerja dari bangsa kita. Jadi bukan pindah fisiknya yang penting ya Bapak dan Ibu, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita. Kita bisa bekerja dari mana saja, juga yang paling penting adalah pindah mobilitasnya. Kita tahu bahwa sistem ekonomi yang akan dikembangkan di IKN Nusantara nanti adalah ekonomi hijau dan juga ekonomi digital. Nah, dua aspek ini akan menjadi pendukung utama dalam operasional pemerintahan di ibu kota baru kita nanti. Nah, pemindahan ibu kota ini juga akan menjadi pendorong yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ibu kota Nusantara ini merupakan wujud dari perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan yang Indonesia sentris ya. Jadi salah satu alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, diharapkan bisa merata pemerataan ini sampai di luar Jawa. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini 58% dari PDB ekonomi kita ini terpusat di Pulau Jawa. Dan kemudian populasinya juga 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita. Ini ada di Pulau Jawa juga, bermukim di Pulau Jawa. Oleh karena itu betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah angka-angka yang sangat besar itu ya. Nah, pemindahan ibu kota ini juga sebagai strategi kita untuk melakukan pemerataan pembangunan antara wilayah Jawa dan juga luar Jawa serta mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Kita ingin Indonesia ini keluar dari middle income trap yang menjadi salah satu negara dengan berpenghasilan tinggi. Nah, dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi beban di Pulau Jawa dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lain. Kita ingin Indonesia, saya kira perlu untuk mewujudkan kehadiran ekonomi, perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan dengan melakukan
pemindahan ibu kota dan juga membangun ibu kota Nusantara. Ya, untuk mendorong pemerataan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan begitu ya Pak Gun menjadi dasar pemerintah ini memindahkan pusat pemerintahan di IKN. Nah Pak Gun, masih dari media sosial juga bahwa juga ada kritisi bahwa adanya pembangunan IKN ini telah mengganggu fungsi hutan di sana. Nah, berhektar-hektar pohon ini harus dikorbankan. Lantas Pak Gun, apa konsep pembangunan IKN ini agar mampu menjaga wilayah hijau di sana Pak Gun? Ya, perlu kita ketahui bersama ya bahwa ibu kota Nusantara ini dibangun dengan konsep kota pintar, ya, di mana kota pintar ini adalah kota masa depan yang berbasis alam. Dan kita tahu bahwa 70% area di IKN nanti ini adalah merupakan area hijau. Lahan yang digunakan di dalam pembangunan IKN saat ini tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita juga merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon yaitu jenis pohon eukaliptus yang ditebang setiap 6 tahun hingga 7 tahun sekali. Itu hutan produksi ya yang setiap 6 tahun 7 tahun ditebang. Ini yang ingin kita kembalikan. Justru nantinya kita ingin hutan ini tidak hanya menjadi hutan yang monokultur ya, tetapi menjadi hutan heterogen dengan pohon asli dan juga pohon-pohon endemik asli Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi. Tropical rainforest yang sangat terkenal di seluruh dunia yang menjadi ciri khasnya Kalimantan ini bisa kita kembalikan. Nah, langkah pertama untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyiapkan pusat persemaian yang telah dibangun pada bulan Juni lalu ya. Luas lahan persemaiannya ini ada kurang lebih 15 hektar. Ya, ini dilengkapi dengan embung ya yang luasnya 7 hektar. Kita harapkan nanti akan selesai di awal tahun depan yang kapasitas bibitnya setiap tahun ini bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini diharapkan akan mampu menghijaukan kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman. Nah, sebanyak 80% sumber energi di IKN nanti ini juga akan berasal dari renewable energy ya. Jadi energi hijau, energi terbarukan. Dan 80% nanti transportasinya juga merupakan transportasi umum. Bahkan banyak juga yang akan menggunakan autonomous vehicle ya. Jadi tanpa awak, tanpa supir nanti akan dipakai di sana. Jadi yang kita hargai di sana nanti justru malah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana orang-orang yang senang naik sepeda, pejalan kaki. Kemudian juga ada konsep 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam kisaran jarak hanya 10 menit saja. Nah, ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan hanya mengkritisi bahwa ini telah mengganggu fungsi hutan ya, tetapi juga kita juga melakukan upaya-upaya justru malah mengembalikan hutan yang tadinya monokultur ini menjadi hutan yang heterogen. Ya, baik Pak Gun, ada satu pertanyaan lagi yakni tentang sejauh mana persiapan dari pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota. Namun kita akan membahasnya usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah di Juru Bicara.